Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Balik lagi bersama Kak Novi di sini. Kak Novi juga mau mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Kakak harap di tahun 2021 ini pandemi berakhir dan kita bisa berkumpul sekolah minggu di gereja seperti biasa. Kakak harap juga adik-adik sehat-sehat selalu di rumah dan mama papa juga. Kita mau mulai ibadahnya. Adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih ya Bapak untuk di tahun 2021 ini ya Bapak. Kami sudah melewatinya ya Bapak. Ya Bapak, kami berdoa untuk kesehatan kami ya Bapak. Jagai kami selalu ya Bapak. Jauhkan kami dari sakit, penyakit, virus yang berbahaya ya Bapak. Berkati kami selalu ya Bapak dalam aktivitas kami di rumah ataupun dimanapun. Terima kasih ya Bapak. Kami mau mulai ibadah ini. Berkati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Adik-adik boleh bangkit berdiri loh. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua menghadap kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, kita mau baca firman Tuhan. Alkitabnya, ambil Alkitabnya sekarang. Buat adik-adik yang belum bisa baca, adik-adik bisa tolong mama papa untuk bacain firman Tuhannya ya. Sebelum itu kita mau berdoa dulu. Kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk hari ini ya Bapak. Kami sudah memulai ibadah kami. Bapak, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Amin. Untuk ayat di minggu pertama ini di bulan Januari diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Kak Novi baca ya. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya.
Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Hari ini kita melihat bahwa di sini seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria, dia yang di sini dibilang dia fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Adik-adik, kitab suci dia mahir, dia paham tentang kitab suci. Dia menyebarkan ke seluruh daerah di sana untuk memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, dia sangat mengerti, mahir itu siapa ya? Pandai. Dia pandai dalam Alkitab. Dia bisa menceritakan tentang Tuhan kepada siapapun, kepada orang yang lewat, kepada saudaranya, kepada teman-temannya, bahwa Tuhan itu hebat, bahwa Tuhan itu adalah pembuat mukjizat, bahwa Tuhan itu baik untuk kita semua. Dia menyebarkan firman Tuhan, dia menyeberangi, dia berjalan, dia kemana saja untuk memberitakan firman Tuhan. Adik-adik juga bisa seperti itu. Bagaimana caranya? Melalui perlakuan adik-adik. Saat adik-adik disuruh mama papa atau disuruh guru atau disuruh opung, adik-adik langsung, iya mah, siap mah, aku akan lakukan. Adik-adik tidak, tarama, enggak males enggak seperti itu. Atau saat adik-adik bersama teman adik-adik sekarang, saat adik-adik main, aku minjem dong mainannya, tapi adik-adik bilang, tidak, nggak mau, aku nggak mau bagi-bagi mainan aku. Adik-adik tidak boleh seperti itu. Adik-adik harus jawab apa? Adik-adik harus menjawab. Adik-adik boleh kok, ambil aja, kita main bareng-bareng ya. Seperti itu adik-adik, melalui perlakuan adik-adik setiap hari. Buatlah firman Tuhan yang adik-adik dengar setiap minggunya itu, adik-adik lakukan, adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu adik-adik menyeberang ke pulau Sumatera atau adik-adik menyeberang ke pulau Kalimantan untuk memberitakan firman Tuhan. Adik-adik masih kecil, jadi adik-adik bisa melakukan firman Tuhan, menyebarkan firman Tuhan melalui perlakuan adik-adik di keseharian adik-adik ya. Adik-adik bisa melakukannya setiap hari. Tuhan tuh pasti lihat apapun yang adik-adik lakukan, setiap perbuatan baik, setiap perbuatan yang menurut adik-adik kurang baik, pasti Tuhan melihat. Ya, adik-adik ya. Oke, adik-adik mau seperti si Apolos menjadi pelaku firman Tuhan, pemberita firman Tuhan, tapi adik-adik bisa melakukannya dengan perlakuan adik-adik. Sekali lagi ya.
aktivitas untuk adik-adik semua. Aktivitasnya adalah membuat doa nama adik-adik lalu di 2021. Jadi doa apa aja sih yang adik-adik panjatkan di 2021 ini? Seperti apa sih keinginan adik-adik, permintaan adik-adik seperti apa? Dituliskan di mana saja, boleh di kertas HVS, boleh di kertas karton, terserah adik-adik. Seperti Kak Novi di sini, pandemi selesai, sehat selalu. Terus tapi yang paling penting di akhirnya adik-adik harus menuliskan menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Apapun permintaan adik-adik, apapun doa adik-adik, di terakhirnya dituliskan menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Harus di akhirnya ya, penutupan. Jadi ya mama papa ya, dibantu ya adik-adiknya ya. Boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Jadi terserah adik-adik mau kayak mana bentuknya, bagaimana hiasnya. Lalu adik-adik boleh foto seperti biasa. Adik-adik bisa foto lalu dimasukkan ke WA grup Horong Joshua. Mama papa bisa bantu ya, difotokan adik-adiknya lalu masukkan ke Horong Joshua. Setelah difoto adik-adik jangan dibuang. Nanti adik-adik boleh tempel di kamar atau di kaca atau dimanapun adik-adik bisa lihat ini setiap hari ya. Apa sih doanya yang udah adik-adik doakan? Jadi bisa terrealisasi atau adik-adik bisa lihat mana yang belum adik-adik doakan ya. Kita mau tutup ibadah kita mau berdoa, tutup tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, Kau telah membimbing kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami. Kiranya apa yang kami sudah dengar dan kami sudah lakukan hari ini bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami di kedepannya ya Bapak. Ya Bapak, selalu berikan kami kesehatan setiap apapun yang kami lakukan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.